Hasil ijma'nya para. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bisa sholat belajar sendiri dari Quran dan hadis, wallahi bohong. Rasulullah SAW gal ganja haram, as-sabu-sabu haram. Kalau baunya parfum fatayat, kalau baunya remason sendiri. Selamat datang di M. Harvin Zuhdi channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 mutu: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra biharfin, karir bi alfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wajib sholat, contohnya ini, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang khusus ayat perang, wajib perang. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiran an sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min anhar. Ayo keluar dari rumah perang. Ayo, barang siapa membunuh atau dibunuh, surga balasannya. Kapan itu diamalkannya? Kapan itu? Kalau lagi perang. Kalau lagi aman, masa keluar dari rumah terus ngebom? Kalau ayat perintah sholat umum, kapan saja selamanya harus sholat, di mana saja. Tapi kalau ayat perang khusus kalau lagi perang. Kalau lagi perang, ayo keluar dari rumah semua, keluar dari rumah, jangan sembunyi di rumah. Ambil golok, ambil senjata semampunya lah. Lawan mereka orang kafir itu. Kalau lagi perang. Kalau lagi aman seperti ini, keluar dari rumah bawa golok gitu, terus bunuhin orang. Namanya ayat khusus. Ada ayat nasikhah, ada mansukhah. Ayat yang menghapus, mendelete, ada yang mansukhah, delete. Ini panjang lah, walhasil gitulah. Jadi kita memahami Quran itu tidak gampang. Harus tahu dilalahnya, kontennya, gitu ya. Jangan gampang-gampang, mari kita kembali pada Quran. Quran terjemahan. Mari kita kembali pada Quran. Quran terjemahan Qurannya. Sudah paham Quran seperti itu belum cukup. Harus paham hadis. Kata Imam Syafi'i kepada, lupa sudah. Ini saya lagi menjelaskan apa ini? Saya berangkat apa ini? Suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur namanya Abdurrahman bin Al-Mahdi. Yang nulis siapa yang nulis? Rabi' bin Sulaiman. Ini lurus kayaknya kalau bisa jawab. Ayat. Sudah paham Quran belum cukup, harus kembali ke hadis, harus merujuk ke hadis. Nggak bisa menghindari hadis, nggak bisa. Wajib berpegang hadis. Kenapa? Karena Quran itu hanya umum. Hadis sebagai mufassil, mubayyin, syarih. Hadis sebagai yang menafsir, yang merinci. Mubayyin yang memperjelas, syarih yang menjelaskan, itu hadis. Kalau hanya Quran saja nggak cukup. Contoh, di Quran berulang kali sampai 62 kali ayat perintah sholat, ayat tentang sholat, aqimus sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah, 62 kali. Tapi di Quran tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajr atau subuh. Ada nggak di Quran? Ada nggak? Nggak ada? Pernah baca Quran? Pernah? Baca Quran dari awal sampai akhir pernah? Dan yang jawab saya pernah baca Quran dari awal sampai akhir? Ada nggak ayat mengatakan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Ada nggak? Nah, makanya harus kembali ke hadis. Kalau tidak kembali ke hadis, kita tidak tahu sholat itu berapa kali, nggak tahu. Sholat itu berapa kali itu nggak tahu kalau nggak ke hadis. Kalau hanya Quran saja, namanya sholat itu apa? Nggak tahu kita. Taunya dari mana? Dari hadis. Kutibat alaikum, furidat alaikum khamsu maktubat, az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat
yaitu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Jadi kalau kita tidak merujuk ke hadis, kita tidak tahu berapa sholat itu. Yang wajib itu berapa yang wajib? Namanya apa nggak tahu. Kalau hanya Quran saja. Oleh karena itu harus juga kembali ke hadis. Nah, itu contoh kecil, contoh saja itu. Sudah? Imam Syafi'i menggabungkan antara Quran hadis sebagai nas teks yang suci, nususul muqaddasah, dengan akal. Akal ada dua. Akal kolektif namanya ijma, konsensus. Akal individual namanya qiyas. Harus itu, mau gak mau itu. Kenapa? Kita tahu wajib sholat dari Quran. Kita tahu sholat yang wajib 5 kali namanya zuhur, asar, maghrib, isya dari hadis. Lah caranya, komponennya ada berapa? Rukunnya lah, rukunnya sholat ada berapa? Syaratnya ada berapa? Nggak ada di hadis, nggak ada itu. Nah, ulama sepakat sholatnya seperti ini, yang seperti kita lakukan itu loh. Komponennya ada 17. Arkanus sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal. Hadis itu. Hadis itu. Bukan hasil ijma'nya para masyuruti sihhati shalah al-islam wal buluh wal aql wa dukhul waqt. Syaratnya sholat harus agamanya Islam, masuk berakal, balik, masuk akal, suci dari hadas kabir, hadas sohir, masuk waktu, itu baru sah sholat itu. Hadis itu bukan, itu hasil dari ijma'ul ulama. Oleh karena itu kita harus taklid kepada ulama, kepada imam, harus taklid. Nggak bisa kita merujuk sendiri Quran hadis, nggak bisa, karena kita tahu caranya sholat dari mana? Ijma'ul ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bisa sholat belajar sendiri dari Quran dan hadis, wallahi bohong. Bohong itu. Paling-paling dia mengatakan gitu dari ayahnya dari gurunya, yang mentoknya pada Imam Syafi'i dong. Kan dia sejak kecil niru ayahnya, terus ayahnya dari kiainya, gurunya, terus mentoknya Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i gurunya antara lain Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Jadi salahnya langsung pada Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang ngomong saya bisa sholat langsung belajar dari Quran hadis, itu bohong, wallahi, demi Allah bohong itu orang. Nah, kalau ada orang ngomong kita nggak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Kita tanya, hadis yang paling apa? Paling jempol, hadis yang paling top, yang paling sahih apa? Hadis yang paling top hadis apa? Bukhari. Hadis Imam Bukhari yang paling top itu. Paling top itu hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari yang hadisnya paling top itu karena sahih semua, 4.000 hadis sahih semua. Sebenarnya beliau apa 600.000. Tersaring diseleksi tinggal 4.000. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail yang hadisnya sahih semua itu taklid pada Syafi'i. Ya Allah, beliau wafat tahun 256. Ente baru YN. Imam Bukhari yang ahli hadis itu taklid kepada Syafi'i. Ya Allah. Jadi orang yang mengatakan cukup Quran dan hadis, hadis Imam Bukhari, Bukhari muridnya Syafi'i. Abu Dawud, apalagi Abu Dawud, muridnya Imam Hasan, Hasan muridnya Syafi'i. Siapa lagi? Taruh Ibnu Majah, semua aja mentoknya pada Syafi'i lah. Imam Bukhari itu juga muridnya Syafi'i. Jadi kita tidak bisa tidak, pasti harus taklid pada salah satu imam 4, tapi di Indonesia ini kita ini Imam Syafi'i. Dah. Sudah cukup? Belum. Masih ada lagi akal individual. Yaitu namanya qiyas, analogi. Ada 9 qiyas itu. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtsili, khitabi, syar'i, iqna'i.
9 kias. Contoh burhani, kias burhani, sabu-sabu, ekstasi, ganja haram, itu kan ya. Nah, dari mana tahunya haram? Dari Quran. Kita mengatakan ganja, sabu-sabu haram dari Quran. Ada di Quran ayat gitu. Inna sabu ada haram. Innal ganja haram. Hurrima alaikum asyrabul ganja. Ada itu. Kita tahu bahwa ganja apa dari hadis, ada hadisnya. Rasulullah SAW gal ganja haram, as-sabu-sabu haram. Nggak ada. Apa dari ijma? Dari ijma? Bukan, dari kias. Kita tahu bahwa sabu-sabu haram itu dari kias. Gimana kiasnya? Ini barang memabokkan. Setiap yang memabokkan masuk kategori golongan khomer. Sedangkan khomer di Quran haram, maka ini barang hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahadza haram. Itu namanya kias burhani, begitu itu. Kias fakta, faktanya memabokkan barang ini sama dengan khamr. Jadi kita tahu sabu-sabu haram itu dari kias, bukan dari ijma, bukan dari hadis, bukan dari Quran apalagi. Sekarang kias aulawi. Nempeleng ayah ibu, mukul ayah ibu, boleh nggak tuh? Boleh nggak? Dari mana nggak boleh? Tahu nggak boleh dari mana itu? Tidak boleh menempeleng, mukul ayah ibu dari Quran. Di Quran nggak ada itu. Larangan nempeleng ayah ibu nggak ada di Quran. Yang ada di Quran wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak. Kalau gitu tempeleng boleh. Gitu. Kalau gitu ayah ibu kita tempeleng aja, kita pukul aja boleh itu. Di Quran nggak dilarang kok. Yang dilarang bentak-bentak, yang dilarang. Jadi kita nggak usah bentak, nggak usah ngomong kasar, tempeleng aja, boleh nggak? Ya kok tahu nggak boleh? Pakai kias, namanya kias aulawi. Kalau bentak saja tidak boleh, kalau ngomong kasar saja tidak boleh, lebih-lebih nempeleng. Itu namanya kias apa? Aulawi. Masih 7 lagi kias nanti kalau saya kecil lagi. Ada 2 aja dulu, burhani dan aulawi. Akhirnya apa kesimpulannya? Memahami syariat harus merujuk pada Al-Quran, hadis pun ada macam-macam, mutawatir, aziz, ahad, masyhur, mutawatir, masyhur, aziz, ahad, dan pada ijma ulama, ijma a'immah, dan kepada qiyas, analogi. Ya, selesai itu bicara amanah yang pertama tadi. Amanah yang pertama adalah amanah agama, itu isinya akidah dan syariah. Amanah yang kedua, amanah insaniyah, waqi'iyah, ijtihadiyah. Amanah yang kedua dari Allah, yang kita terima dari Allah itu amanah yang bersifat profan, bersifat duniawi, manusiawi, yang bersifat ijtihadiyah, kreativitas manusia, waqi'iyah, realistis. Apa itu isinya? Isinya 2, thaqafah dan hadharah. Apa? Peradaban dan kebudayaan. Thaqafah, keberhasilan, kemajuan di bidang scientific, culture, humanity. Kalau hadharah di bidang welfare yang bersifat material. Jadi kita ini menerima amanah dari Allah agar di dunia membangun. Wajib kita ini menerima amanah dari Allah agar kita di dunia ini wajib berjuang membangun kehidupan ini, membangun ilmu pengetahuan, membangun budaya, membangun peradaban, kemajuan, namanya thaqafah, membangun kesejahteraan, rumahnya bagus, uangnya banyak, mobilnya bagus, hartanya banyak, satu lagi yang banyak apa? Istrinya. Apa lagi satu lagi yang banyak apa? Ya, itu cocok tuh. Rumah banyak, uang banyak, mobil banyak, istri? Setuju bu? Oh enggak. Ini namanya hadharah, membangun kesejahteraan namanya apa? Hadharah. Membangun pendidikan, kemaslahatan, aturan, undang-undang, ketertiban, kedisiplinan namanya thaqafah. Itu ya, bahasanya beda.
Ini ada di pundak kita semua. Nah, kita ber-NU ini, berorganisasi ini, dalam rangka kita mengembangkan, berupaya perjuangkan thaqafah dan hadarah, membangun peradaban dan kebudayaan agar kita hidup ini bermartabat, hidup keren, terhormat, disegani oleh orang lain. Harus kita membangun thaqafah dan hadarah melalui ormas Nahdlatul Ulama. Nah, ternyata kita ini luar biasa. Ternyata NU luar biasa. Kita ini kaya. Kekayaan apa yang kita miliki? Berapa minta contohnya? 5. Pertama, sarawat ijtimaiyah, kekayaan sosial, jadi social capital. Kita ini punya anggota konon katanya 94 juta. Kaya nggak itu? Ada nggak ormas yang selain NU yang anggotanya segitu? Memang kita syukuri itu, harus kita pelihara, kita syukuri, dan kita bina, kita jaga, kita rawat. 94 juta itu. Hanya sayang belum menjadi jaringan, belum menjadi teamwork, belum menjadi muamalah, baru menjadi jam'iyah, baru menjadi jamaah. Jamaahnya banyak, tapi belum jadi jam'iyah. Tuh kekurangan kita di situ. Coba kalau kita sudah bisa mampu mengolah, memanage 94 juta orang, ya Indonesia separuhnya punya milik kita dong. Kalau kita mampu. Nah ini, di sini kita harus sadar berorganisasi, sadar membangun kebersamaan. Sendirian nggak bisa, satu kelompok sendiri nggak bisa. Ayo kita ber-NU. Yang muda Ansor, yang Fatayat yang muda, perempuan muda Fatayat, yang tua apa? Muslimat. Ada yang tanya bedanya apa Muslimat dan Fatayat? Gampang jawabnya. Kalau baunya parfum Fatayat, kalau baunya Remason sendiri. Gak bercanda bu, biar jangan ngantuk. Muslimat juga parfum. Kita punya pelajar, kita punya petani, kita punya lembaga ekonomi, kita punya lembaga hukum, lembaga kesehatan. Ya Allah, ini kalau kita jadikan semua itu menjadi motor, mesin penggerak masyarakat kita, luar biasa dong. 94 juta bergerak semua. Yang Ansornya, yang Fatayatnya, Muslimatnya, yang kesehatannya, pendidikannya, lembaga ma'arif, perguruan tingginya, LPT, apalagi Jamiatul Hufad, Dr. Mutabaroh, Sufyan Mutabaroh, Serbu Musinya, Pergununya, Pagar Nusa. Coba itu kalau semua bergerak 94 juta itu gimana kira-kira? Dahsyat, luar biasa. Sayang kita belum mampu menggerakkan kapital sosial yang sangat luar biasa ini. Orang tuh ngeri. Orang yang tidak senang NU takut kalau NU menang, kalau NU berhasil memanage 94 juta, pasti nggak kebagian, kata mereka. Nggak kebagian saya nanti kalau ada NU berkuasa, nanti NU semua nanti. Karena apa? Karena memang kita punya social capital yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka perlunya madrasah kader, perlunya MK ini, kita harus sadar kita ini berorganisasi. Sadar nggak? Sadar tidak? Membawa amanat organisasi kita ini. Ayo kita selesai MK ini harus semuanya aktif, menjadi jaringan kerja, jadi tim working, satu tim dari visi misi Nahdlatul Ulama. Harus sadar itu, bergerak kali bergerak. Nanti akan menikmati cucu. Kalau sekarang barangkali belum bisa menikmati. Kalau ya kita bergerak sekarang, yang akan memetik buahnya nanti cucu kita. Yang kedua, atau sebentar saya tambah dulu, bagaimana ketaatannya masyarakat pada kiai. Semua masyarakat hormat pada kiai, pada guru bagu, guru termuzi, pada kiai-kiai pesantren. Semua masyarakat mahabbah, taat sekali, hormat sekali. Ini perlu kita manage ini. Nih golden opportunity ini, sangat kesempatan sangat baik. Masyarakat taat pada kiai, hanya sekedar taat, tapi belum bisa kita manage dengan baik. Bagaimana ketaatannya masyarakat kepada kiai menjadi kekuatan? Ketaatannya masyarakat kepada kiai yang sangat fanatik ini menjadi kekuatan. Masyarakat Lombok sangat, dengan kiai cium tangan semua. Nggak ada nggak cium tangan masyarakat Lombok ini.
Nah ini bagaimana keadaan masyarakat yang seperti ini kita kelola, kita manage menjadi kekuatan masyarakat yang luar biasa. Jangan cuma kalau ada istighotha rame, ya itu ya penting, istighotha penting, harla rame, pengajian rame, tapi setelah itu bubar, sepi, itu namanya belum termanage namanya. Kita punya masyarakat, punya umat, istighotha penuh lalu-lalu, dan setelah itu kita nggak bergerak. Namanya kita punya jamaah tapi belum menjadi jam'iyah. Yang kedua, tharawat hadariyah wa thaqafiyah. Kita punya kekayaan budaya yang luar biasa yang tidak diberi oleh ormas lain. Contoh yang paling gampang lah, paling gampang. Contohnya banyak, tapi paling gampang. Setiap bahtul masail akan memutuskan masalah, rujukannya kemana? Kitab kuning, Kutubut Turath. Itu hanya NU itu. Hanya NU itu. Munas atau bahtul masail, membahas masalah apalah, hukum apa minta dijawab, ada masalah apa minta dijawab, hukumnya seperti apa, haram apa halal apa syubhat apa makruh apa sunnah yang tidak terdapat dalam kitab, mari kita musyawarahkan, tapi tetap rujukannya kepada kitab kuning, kitab Kutubut Turath. Hanya NU itu yang punya. Saya NU nggak punya itu. Ya Allah, luar biasa nggak itu? Luar biasa nggak? Tahlil, istighothah, haul, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nisfu Sya'ban, hal bihalal, nuzul Quran. Tradisinya siapa itu? NU. Jadi kalau ada orang lagi tahlil NU itu, kira-kira gitu udah. Ya taib apa bukan, tapi yang jelas itu budayanya NU itu. Inilah budaya kita yang harus kita pelihara. Kitab kuning, khazanah ilmiah yang luar biasa, yang luar biasa. Kalau ingin tahu, pergi ke Mesir, di Al-Azhar itu ada 500.000 judul kitab itu. Itu hanya masalah agama, belum yang lain, ada masalah tafsir, hadis, fikih. 500.000. Kalau ingin tahu perusahaan Al-Azhar di Mesir itu, ini baru masalah syariatnya itu, khazanah luar biasa. Harus kita kuasai, harus kita pelihara, harus kita pahami. Banyak sarjana yang meremehkan kitab kuning. Ya. Apa itu kitab kuning? Itu YIN biasanya, SAG. Apa? Sarjana al-gaib ya. Padahal kita nggak bisa memahami agama dengan benar kalau tidak merujuk pada Kutubut Turath, kutub allati allafaha ulama kuna salafus saleh. Kita tidak mungkin beragama dengan benar kalau tidak kembali berdasarkan kepada Kutubut Turath. Yang kita terkenal kitab kuning lah, itu terkenalnya ya, istilah yang terkenal. Omong kosong, ulama ustadz pinter tapi nggak bisa baca kitab kuning, omong kosong. Ayo berani apaan ayo? Berani apaan? Dokter misalkan, dokter agama tadi ini, dokter agama. Tapi dia nggak bisa baca kitab kuning, kosong itu, nol besar itu, nihil itu. Syukur-syukur ya profesor doktor, ya ahli kitab kuning. Wah itu luar biasa itu, baru penuh itu. Ahli kita. Harus dipelihara. Milik kita itu. Ciri khas kita itu harus kita pertahankan. Jangan sampai melenceng dari itu. Awas kalau melenceng dari itu, bukan NU lagi. Quran hadis bukan NU itu. Quran kita pakai, Quran hadis kita pakai, kitab kuning kita gunakan. Banyak sekali. Coba contoh ketika pemerintah program keluarga berencana masih macet, begitu kiai-kiai kumpul, keluarga berencana boleh langsung jalan. Dan yang masalahnya ragu-ragu kan, membatasi hamil itu boleh apa enggak? Pemerintah memaksakan tetap, ayo kalau cukup dua anak. Begitu kiai yang fatwa atau hasil musyawarah para ulama memutuskan KB boleh-boleh saja, asal alasannya jangan takut tidak makan. Alasan jangan itu. Alasan menjaga kesehatan, kemaslahatan, kecantikan ibunya, istrinya supaya tidak gembrot, supaya tetap langsing, anaknya cukup 2. Enggak apa-apa. Asal jangan alasan takut tidak makan, itu yang salah ya. Baru jalan. Bunga bank
Bunga bank tadi masyarakat masih takut, itu masih haram itu. Begitu pemerintah punya program BPR itu, ulama kumpul di Krapyak Yogyakarta, ulama NU memutuskan bahwa bunga bank itu syubhat. Halal 100% ya tidak, haram 100% ya tidak. Jadi apa namanya? Apa namanya? Halal. Namanya halal. Haram 100% tidak, karena nggak mendolimi siapa-siapa, tidak mendolimi siapa-siapa. Halal 100% tidak, karena ada ketidakjelasan, ada yang tidak jelas, tahu-tahu dapat sekian persen dari mana, itu kan nggak jelas tuh, ada manipulasi, seakan-akan manipulasi lah. Tapi antarodin, tetap saling rela. Saya taruh uang di bank, tahu-tahu tiap bulan kok ada bunganya sekian, dari mana ini? Apa ini sumbernya, dari mana ini? Tapi semua ridho, semua rela, banknya rela, saya juga rela, selesai sudah. Tapi karena itu ada sedikit yang tidak jelas, namanya baru setelah ulama memutuskan bunga bank itu syubhat, BPR jalan, program-program pendirian bank rakyat itu jalan. Ini semuanya kembali kepada kitab kuning, hadharah kita yang luar biasa. Yang ketiga, tharawat syiariyah, kekayaan simbolik. Wah, kita kaya banget sekarang simbol ini, harus dijaga ini. Contoh beduk, ya ada di Mataram beduk kan. Beduk itu tadinya alat musik, itu orang joget, bokongnya apa, gial-gial ya, apa namanya, inul-inul itu, terus dibedukin, ya, itu alat musiknya. Oleh para wali, jogetnya dibuang, beduknya diambil, ditaruh di masjid untuk panggil orang sholat. Bagus nggak itu? Bagus. Kalau kita lewat di satu desa, ada masjid, ada beduknya NU ini, berarti itu simbol itu, walaupun belum tentu NU apa bukan, karena beduk itu simbolnya NU, lewat di masjid ada beduk NU ini. Kalau nggak ada beduknya, wah bukan NU ini. Ya, itu namanya simbol namanya. Pidato atau mengakhiri surat atau mengakhiri pidato dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, NU ini. Dulu ketua DPR yang dulu Marzuki Ali dari Demokrat itu kalau menutup rapat DPR pasti wallahul muwaffiq thoriq, NU itu. Karena kita tahu dari simbol itu kekayaan kita, itu harus kita pelihara. Kopiah, orang sholat pakai kopiah, NU itu. Kalau nggak pakai kopiah bukan NU itu, padahal belum tentu padahal. Sarung, sarung lagi ya, sarung. Satu praktis, ekonomis dan demokratis itu. Fleksibel, pakainya gampang, bukannya gampang. Demokratis, berikan gerak yang bebas. Ekonomis murah, nggak usah disetrika, nggak usah dilondri. Walhasil simbol. Ada orang, kita masuk masjid, sholat pakai sarung, NU ini. Kopiah semua NU ini, gitu ya. Tapi kalau ada seorang sholat pakai gamis, cingkrang, jidatnya hitam, jenggot panjang, wah ini bukan NU ini, kan gitu kan? Padahal belum tentu, siapa tahu dia NU, siapa tahu. Ini namanya simbol, namanya simbol. Siapa tahu yang pakai sarung, yang pakai kopiah hitam tuh bukan NU, siapa tahu. Tapi karena simbolnya orang NU, maka NU ini, gitu. Simbol gitu. Habis sholat, wirid, zikir, NU itu namanya simbolik, namanya syiar. Tharawat syiariyah, kekayaan kapital simbolik. Yang terakhir, tharawat sia-sia, kekayaan politik. Nah ini belum terakhir, masih nomor 4, kekayaan politik. Dulu yang membangun kota-kota atau membangun Indonesia ini siapa? Para wali. Yang membangun Banten Maulana Hasanuddin, membangun Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah, membangun Demak Sultan Demak Raden Fatah, bangun Surabaya Sunan Ampel. Semua itu waliullah yang bangun kota itu, sekaligus gubernur lah. Jadi wali itu, waliullah itu, wali songo itu sekaligus pemimpin masyarakat, pemimpin politik. Terus sampai keturunannya, putra-putra cucunya datang penjajah, tidak mampu melawan, lari ke desa-desa, kampung-kampung mendirikan pesantren itu bisa dikatakan itu kekayaan politik dalam arti luas nih, bukan politik harus jadi gubernur, tidak, tapi bagaimana pesantren itu seperti raja-raja kecil,
kerajaan Bagu, kan punya kekuasaan, kerajaan Bagu, kerajaan mana lagi lah, Bengkel misalkan, ya karena warisan kerajaan-kerajaan secara resmi menjadi pesantren. Nah, tapi alhamdulillah, kalau cerita politik panjang nih ya, kita singkat saja lah. Bagaimana dimulai dengan Gus Dur yang sangat luar biasa, mempunyai sikap politik yang jelas. Gus Dur itu kalau mau kaya, asal setiap 5 tahun mengatakan saya mendukung kembali Presiden Soeharto. Wah, sudah itu, dah mau apa itu, mau mobil, mau Mercy, mau uang, nggak mau. Ngomong gitu aja lu nggak mau. Ngomong gitu aja lu nggak mau. Saya mendukung Pak Harto, itu nggak mau itu. Karena tahu, Gus Dur karena tahu ini sudah kezolim sekali pemerintah itu waktu itu ya. Jadi itulah orang yang punya prinsip luar biasa. Dengan adanya Gus Dur keberanian seperti itu, dampaknya sangat besar, terutama untuk warga NU dan luar NU juga, sehingga muncullah beberapa gerakan-gerakan demokrasi yang ingin merebut kekuasaan. Lahirlah reformasi. Reformasi itu dimulai dari Gus Dur sebenarnya. Hanya ketika pas Pak Harto turun sedang sakit Gus Dur. Jadi kelihatannya berjasa berkibar itu Amin Rais kelihatannya. Padahal Gus Dur dulu. Waktu Gus Dur pertama kali dulu mendirikan forum demokrasi, Pak Amin Rais belum muncul belum. Gus Dur sudah berhadapan dengan Pak Harto. Pak Nurholis Majid masih sebagai intelektual, bukan aktivis politik, bukan. Ya artinya bukan terlalu dalam ke politik. Gus Dur yang punya sikap luar biasa, siap berkorban, siap matilah, ya diancam, di apapun nggak takut, dimingin-mingin nggak bergeser, nggak tergiur. Dengan sikap yang demikian, runtuhlah sistem Orde Baru, masuk era reformasi, maka kekuasaan politik ini sebenarnya sudah terbuka. Tinggal kitanya bisa apa tidak itu kita memasuki ke wilayah politik. Bisa nggak itu kira-kira? Bisa nggak? Kapan gubernur NTB itu NU ya? Bupatinya, ya bukan hanya gubernurnya, sekdanya, kepala-kepala dinas, semua posisi-posisi penting itu harus apa namanya? Sarawat Siasi. Ya, apa namanya? Penting nggak itu? Penting. Nah kalau bupati NU semua juga gampang tuh nanti. Perjuangan ini lancar, terbuka sekali. UNU nanti bisa maju, rumah sakit dibangun NU, klinik-klinik NU. Seperti di Pemalang itu setiap MWC, setiap kecamatan punya klinik NU itu di Pemalang, Jawa Tengah. Seperti di Malang tuh punya rumah sakit besar, pusatnya juga besar di Malang, Surabaya juga. Walhasil kalau kita megang Sarawat sia-sia sebagai sarana alat untuk menuju membangun Nahdlatul Ulama. Yang terakhir ini yang masih kita ketinggalan jauh, Sarawat Maliyah, pendanaan finansial tidak ada atau belum ada, bukan tidak ada, belum ada orang NU konglomerat satu belum ada. Orang terkaya di Indonesia ini Jarum, Hartono, uangnya 35 miliar dolar. Nomor 2 Sinarmas, nomor 3 Tanoto, dan terusnya lah. Ada orang Islam nomor 6 Khairul Tanjung, bukan NU, bukan. 50 orang tuh gak ada NU satu pun, gak ada orang Lombok, gak ada orang mana, gak ada. Padahal sudah terbuka, kompetisi terbuka, tapi kita masih jauh ketinggalan. Ya sudah mulai ada yang sudah mulai aktif, sudah mulai bergerak. Perdagangan misalkan bensin, pom bensin yang masih sangat rendah, atau perumahan, ya perumahan yang ukuran 36 atau 60. Jadi broker aja belum bisa kita ini. Jadi calo saja belum bisa. Calo internasional Pak, calo yang gedean, bukan calo kecil-kecilan. Contoh ya Mas, contoh ya. Pak Haritanu yang punya Partai Perindo itu pernah bisnisnya itu 1 minggu untung 500 miliar seminggu itu. Nah kita kan paling 500 rupiah, 500 ribu paling, 500 ribu kan. Jadi Sarawat Maliyah kita yang paling ketinggalan nih. Kita ulang lagi, dalam membangun thaqafah wa hadar ini, amanah yang kedua adalah pertama, kita punya Sarawat Ijtimaiyah, sosial capital,
Kedua, tharawat hadariyah, thaqafiyah, culture capital. Yang ketiga, tharawat syiariyah, simbolik capital. Yang keempat, tharawat siasiyah, politik sudah mulai politik sudah mulai, walaupun masih jauh ya, tapi mulailah sudah. Gubernur Jawa Timur NU, Wakil Gubernur Jawa Tengah NU, Wakil Gubernurnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah, Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yassin. Bupati-bupati banyak NU sudah, tapi masih jauh, tapi masih wapres NU. Ini sudah mulai. Yang masih jauh dari yang kita harapkan, tharawat maliyah. Kita ini masih fuqara wal masakin, minal mustahiqi. Kenapa? Ya karena tadi itu istimaiyahnya belum jalan. Coba kalau semua sadar berorganisasi, katanya 90 juta, gak usah memucat deh, 10 juta orang saja, tiap hari 1 rupiah, tiap hari 1 rupiah untuk NU. 10 juta orang aja, berapa itu satu bulan? Berapa itu satu bulan tuh? 1 rupiah. Padahal kalau 10 rupiah, apalagi kalau 100 rupiah, apalagi kalau 1000 setiap hari, setiap hari 1000 rupiah, setiap hari 1000 rupiah. Padahal kalau 10.000, 50.000, setiap hari 1.000 rupiah dari 10 juta orang, itu berapa kekayaan sudah? Luar biasa itu. Kalau sadar kita ini berorganisasi. Ya tadi itu kembali ke yang pertama. Istimaiyah kita belum jalan, belum menjadi jaringan kerja, belum sadar semuanya ini. Jadi kelemahan kita adalah menggerakkan sosial, menggerakkan kapital sosial yang sangat maksimal ini yang masih kurang jauh dari yang kita harapkan. Kalau itu bergerak, gak ada orang miskin, NU miskin, gak ada orang NU bawa proposal, gak ada orang NU ingin amplop. Ya amplop sih nggak apa-apa, isinya nggak apa-apa ya, yang penting isinya. Gak ada orang NU yang ngemis-ngemis, minta-minta ke sana kemari. Kalau tadi istimaiyahnya digerakkan di jamiah, sadar organisasi, NU Lombok saja iuran setiap hari atau setiap minggu bisa terkumpul dana luar biasa, asal betul-betul disiplin, sadar, dikelola dengan benar, dengan amanah, yang mengelolanya juga amanah, bisa berkembang triliunan jadinya. Itu pasti ada konglomerat, pasti akan lahir ada konglomerat dari NU kalau itu bisa terjadikan. Ini yang masih jauh dari yang kita harapkan. Ini makanya Madrasakar itu pentingnya adalah, gunanya adalah kita sadar berorganisasi. Kita ini hidup bersama-sama, membangun kebersamaan dalam wadah Nahdlatul Ulama, bersama-sama dalam beragama, bersama-sama dalam bermasyarakat. Amanah diniyah, samawiyah ilahiyah, dan amanah insaniyah, waqi'iyah ijtihadiyah. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.